Pemirsa Agro News TV Indonesia, kembali lagi di rubrik Bincang Agro. Nah, kali ini kami akan menghadirkan Bapak Heri Sentosa. Beliau adalah Kepala Desa Rejowinangun, Kemiri, Purworejo. Kenapa kita pilih Bapak Heri Sentosa? Karena di Desa Rejowinangun ini banyak hal yang bisa diunggulkan dan banyak hal yang bisa menginspirasi pemirsa Agro News TV Indonesia. Ikuti perbincangan kami berikut ini. Apa saja keunggulan dari Desa Rejowinangun ini, Pak? Ya, intinya di bidang perekonomian ya, yang menopang perekonomian adalah pembibitan. Memang dari dulu untuk Rejowinangun dulunya itu adalah biasa tanaman singkong dan sebagainya, tapi itu kan tidak berkembang, sehingga Rejowinangun masyarakatnya itu beralih untuk tanaman jenis bibit-bibitan, adalah bibit tanaman keras diawali dari sengon, jati, mahoni, ada sejenisnya. Itu berapa puluh tahun kita melaksanakan kegiatan itu, ternyata memang meningkatkan taraf hidup ekonomi di masyarakat Desa Rejowinangun, sehingga sampai saat ini sudah membudidaya. Boleh dikatakan untuk masyarakat Rejowinangun hampir 100% itu semua adalah pembibit. Maka dari itu untuk Desa Rejowinangun selalu mengembangkan berinovasi terhadap jenis-jenis bibit atau tanaman, baik tanaman keras maupun yang saat ini baru diunggulkan adalah termasuk tanaman jenis perhiasan, tanaman hias maksudnya. Tanaman hias juga sekarang baru ada yang namanya toga taga, tanaman obat keluarga dan gizi keluarga, yang memang untuk beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu dari Kecamatan Kemiri, khususnya Dinas Kesehatan, itu melaksanakan suatu lomba toga taga, yang intinya alhamdulillah di Desa Rejowinangun di tingkat Kecamatan Kemiri bisa mendapatkan juara umum, sehingga untuk Desa Rejowinangun ditunjuk dari kabupaten ke kabupaten untuk lomba di tingkat provinsi. Tapi karena terbentur, karena sekarang adalah ada imbas dari COVID Corona, sehingga sementara ditunda. Nah, hari ini dan kemarin 3 hari yang lalu kita di lomba di tingkat desa yang dihadiri juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, juga Dinas Kesehatan Kecamatan Kemiri, dalam hal ini Puskesmas Kecamatan ini. Jadi dalam hal ini Rejowinangun tetap mempunyai unggulan ada bidang pembibitan, Pak, gitu, Pak. Oh, oke. Kalau ini boleh tahu, Pak, awalnya dulu tujuannya, kalau memang ini sudah ternyata sudah lama ya Pak program ini. Awal mulanya dulu seperti apa, Pak? Program ini mulai istilahnya dicanangkan itu seperti apa, Pak? Atau mungkin alasannya dulu apa gitu? Ya, yang jelas terkait dengan Desa Rejowinangun, kenapa ini beralih ke pembibitan itu jelas semata-mata untuk meningkatkan perekonomian di tingkat istilahnya masyarakat Desa Rejowinangun, yang tadi saya katakan sebelumnya ada pembibitan adalah termasuk daerah, boleh dikatakan daerah minus atau daerah tertinggal. Sehingga setelah pembibitan itu termasuk kaitannya dengan penghasilan lebih daripada sebelumnya, sehingga kita masyarakat Rejowinangun intinya sudah secara umum sudah tahu tentang hasilnya, sehingga secara rata-rata Desa Rejowinangun masyarakatnya adalah menggeluti dari tadinya pertanian biasa menjadi pertanian bibit, itu, Pak. Oh, okay. Kalau berarti hampir tadi Bapak sebutkan bahwa hampir 100% masyarakat di Rejowinangun ini sudah melakukan program ini. Lalu sasarannya mereka istilahnya pemasaran atau marketnya itu kemana, Pak? Apakah dijual, dikonsumsi sendiri, atau bahkan ada yang sampai bisa dijual keluar daerah bahkan? Apakah seperti itu? Ya. Untuk tanaman kerasnya, yaitu dari pembibitan tanaman keras, itu contohnya ya sengon, jati, mahoni. Itu masalah penjualan kita sebenarnya sudah
agak kesulitan dalam artian sudah dengan sendirinya yang ganja dari luar daerah, baik dari Jawa Tengah, Jawa Barat ataupun Jawa Timur itu sudah datang sendiri. Artinya masalah penjualan sebetulnya kita tidak susah. Cuman masalahnya kadang-kadang terkait dengan apa ya? Bibit itu kan sekarang yang tanaman keras, khususnya Vixia itu karena memang mungkin harga daripada kayunya berkurang atau turun dari harga yang sebelumnya agak tinggi, sekarang mengikuti dari petani bibit khususnya Vixia tanaman keras yang lain itu agak kendor, sehingga kita untuk hal yang demikian bagaimana caranya untuk bisa berinovasi lagi terhadap kita, sehingga mulailah kita mencoba untuk tanaman yang lain, artinya mungkin dari tanaman buah-buahan ataupun tanaman hias. Gitu Pak. Oke. Kalau tanaman hias atau bibit sayuran gitu, itu biasanya dikonsumsi sendiri atau dijual lagi Pak? Tanaman hias ya? Iya, betul. Ya, jadi untuk tanaman hias juga sayur-sayur. Kalau sayur-sayuran di sini nggak begitu banyak Pak. Yang partai besar adalah yang pembibitan itu yang tadi saya sebutkan, dari tanaman keras, tanaman hias, tanaman buah. Ya, bangsa itulah pokoknya yang jelas. Untuk sayur-sayuran nggak begitu kalau di sini. Cuma kalau untuk khusus sayuran itu juga ada, cuma dikonsumsi sendiri. Artinya umpama kita dijual juga partainya partai kecil, cuma di pasar-pasar biasa tradisional. Tapi kalau yang namanya pembibitan itu kadang-kadang juga yang melayani proyek-proyek. Ada proyek tahun dulu yang awal-awal itu, tahun-tahun yang sekitar 9 sampai 2000 berapa itu kan pemerintah masih menggalakkan proyek-proyek tanaman. Nah itu kita melayani sampai jutaan pohon. Terkait dengan itu yang sekarang ini kan proyek-proyek itu agak berkurang, sehingga yang ada proyek-proyek PT atau CP, jadi partainya nggak terlalu besar gitu. Okay. Itu yang khusus tanaman keras ataupun tanaman yang jenisnya apa ya, kayu-kayuan itu Pak. Okay. Kemudian gini Pak, siapa saja sih yang terlibat secara aktif? Apakah tim dari kelurahan sendiri saja yang selama ini, atau ada melibatkan pemuda atau di Karang Taruna, atau mungkin ibu-ibu di PKK? Siapa saja Pak yang terlibat untuk istilahnya sehingga ini bisa, tadi Bapak bilang 100% masyarakat itu sudah bisa melaksanakan program ini? Ya sebetulnya kita semua terlibat Pak, dari segi pemerintahan desa, lembaga desa, ataupun termasuk tokoh pemuda, sehingga kita sudah dengan sendirinya, artinya kita serentak untuk mengembangkan hal itu. Artinya kita nggak cuma segelintir orang atau satu lembaga, tapi semua masyarakat itu semua dilibatkan. Cuma yang sampai saat ini untuk kaitannya dengan penjualan belum bisa, artinya dikoordinasi oleh mungkin suatu koperasi atau padu desa memang belum. Jadi boleh dikatakan untuk desa Jenangun ilmu dari pembibitan juga otodidak. Terus masalah penjualan juga masih secara individu, artinya nggak bisa diserahkan untuk harga karena nggak ada wadahnya, salah ini belum ada wadahnya. Tapi ini untuk ini karena memang terbentuk juga kaitannya dengan apa ya, intinya sekarang kan sistem ini penjualan secara online Pak. Nanti lebih enak juga, tapi yang saya katakan tadi, jadi untuk keserempakan daripada masyarakat di sana untuk penjualan belum bisa dikoordinasi oleh satu mungkin koperasi atau lembaga lainnya, itu Pak. Ini kalau boleh tanya Pak, untuk Bapak sendiri sudah berapa lama menjabat sebagai kepala desa di Rejowinangun ini Pak? Saya 1 periode lebih, artinya sekitar ya hampir 8 tahun Pak saya menjabat di kepala desa Rejowinangun. Ini ya saya cukup bangga lah, artinya nggak ada desa Rejowinangun. Dulu waktu saya masih kecil itu masih keadaan desanya memperlihatkan kata urusan ini benar-benar luar biasa. Itu kalau menurut saya Pak. Jadi semangat kerjanya, etos kerjanya kalau di sini itu udah luar biasa masyarakatnya. Tanpa diperintah pun semua udah semangat semua nih Pak. Luar biasa ya Pak. Nah selama 8 tahun itu Pak,
Bapak istilahnya mendapatkan amanah untuk sebagai kepala desa di Rejowinangun ini, tantangannya apa saja Pak yang paling berat mungkin? Mulai dari awal hingga mungkin ada apa tuh, bahkan sebenarnya ada harapan Bapak tapi belum bisa terwujud gitu. Mungkin dari situ Pak, tantangannya apa? Ya, tantangannya kalau saya sebenarnya paling intinya paling saat ini yang tujuan saya semula saya tujuannya kan saya melihat bahwa Rejowinangun adalah termasuk mayoritas pemimpinan yang katakan hampir 100%. Terus sebenarnya dari dulu saya ingin menjadikan desa Rejowinangun merupakan basis daripada pemimpinan juga sekaligus sekarang rame-ramenya terkait dengan desa pun bisa menciptakan suatu desa yang bisa dikatakan adalah desa agrowisata. Jadi saya tujuannya dari awal ingin menjadi desa ini sebagai desa yang bisa dikatakan untuk wisata kampung bibit, atau boleh dikatakan ya agrowisata kampung bibit, sehingga nantinya ingin selain untuk jual beli cuma juga untuk rekreasi. Dan tujuan saya itu yang sampai saat ini bagi saya masih sulit karena mungkin terkendala ya boleh dikatakan SDM-nya mungkin kurang begitu memadai. Dan mungkin juga bisa bilang untuk saat ini memang saya belum pernah mencoba untuk mendekati terkait dengan dinas pariwisata di Kabupaten Kepulauan ini. Mungkin hal itu yang memang sebagai tantangan saya untuk arah ke situ, dan harapan saya yang jelas semoga nanti bisa terwujud gitu Pak. Untuk komposisi secara pekerjaan di Desa Rejowinangun itu sendiri, apakah mayoritas semua pembibitan ini atau sebelumnya ada pertanian juga, pertanian misalnya persawahan, menanam padi seperti itu Pak? Ya. Jadi sekitar saya tadi katakan ya, jadi sekitar tahun 88 itu 100% orang adalah tanamannya padi dan palawija. Di antaranya termasuk cabai dan sayur-sayuran. Tapi semenjak tahun 85-an kalau nggak salah itu sampai sekarang berubah menjadi pembibitan. Artinya karena lahan juga perlu banyak, perlu luas, sehingga yang tadi tanaman padi itu sebagian mungkin bisa dikatakan 40 ataupun 30% sekarang sudah menjadi tanaman pembibitan. Sehingga sebetulnya awal daripada pertanian di Desa Rejowinangun itu rata-rata tanaman padi dan palawija. Tapi setelah saya tadi katakan di tahun 85 ke atas sampai sekarang itu sekarang sudah berubah menjadi pembibitan, bahkan di lingkungan pekarangan itu sekarang sudah dimanfaatkan untuk tanaman jenis buah ataupun yang lain, yang ada kaitannya hari ini ada lomba takatuka, itu diantaranya takatuka. Jadi harapan saya itu kan kaitannya dengan lomba takatuka ini, masyarakat sudah tahu fungsinya daripada tanaman obat keluarga dan gizi keluarga, sehingga saya juga mengharap juga menekankan setiap kakak minimal ada sekitar 20 jenis tanaman obat keluarga dan gizi keluarga itu Pak. Oke Pak. Terakhir tentang harapan Bapak kira-kira apa ke depan untuk Desa Rejowinangun pertama? Ya, saya masih optimis dan berharap bahwa semua masyarakat Rejowinangun untuk arahnya lebih maju lagi ke depannya, yaitu yang saya tadi dari awal saya menjabat itu tujuan saya adalah menjadi kampung bibit atau wisata agrowisata bibit, agrowisata kampung bibit Desa Rejowinangun, yang dalam hal ini tujuannya adalah masyarakat luas, nggak cuma di lingkungan pemilih, tapi secara luas tahu bahwa di Desa Rejowinangun ini segala macam bibit di situ ada, bisa untuk rekreasi, bisa untuk belanja bibit. Begitu Pak, tujuan saya kayak gitu. Baik Pak, terima kasih sekali waktunya. Bapak sudah hadir di Bincang Agro kali ini. Sukses dan sehat selalu. Sampai ketemu lagi Bapak.
di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Heri Sentosa, Kepala Desa Rejowinangun, Kemiri, Purworejo. Semoga perbincangan tadi dapat menginspirasi pemirsa semuanya. Sampai jumpa.